Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran sejarah peradaban Islam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang tahapan dakwah. Jadi sudah ada tahapan dakwah. Pertama adalah sir, jadi secara sembunyi-sembunyi. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Pertama, ayat yang menginspirasi atau yang menganjurkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan adalah terdapat di surat Asy-Syu'ara ayat 214. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dari ayat tersebut maka Rasulullah memberanikan diri untuk memenuhi kewajiban beliau sebagai Rasul, yaitu memberi dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan Rasulullah dimulai ketika pada pagi hari. Pada waktu itu Rasulullah naik ke Bukit Sofa. Di Bukit Sofa tersebut Rasulullah memanggil kaum Quraisy atau semua penduduk Mekah dengan ya sobahah atau yang beraktivitas di pagi hari. Maka pada waktu itu orang-orang berkumpul untuk memenuhi panggilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena merasa hal itu sangatlah penting bagi mereka. Ketika Rasulullah sudah naik ke Bukit Sofa dan orang-orang Quraisy berada di bawahnya untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan Rasulullah, Rasulullah berkata, bagaimana pendapat kalian jika di luar kota Mekah terdapat segerombolan pasukan kuda yang akan menyerang kota Mekah atau menyerang kalian? Maka mereka menjawab, sungguh kami akan percaya kepadamu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perkataannya, sesungguhnya aku adalah sebagai pemberi peringatan kepada kalian terhadap azab yang amat pedih. Mendengar kata Rasulullah tersebut, maka Abu Lahab berkata, tabban laka Muhammad, atau celakalah kamu Muhammad. Alihadza jama'atana, apakah karena ini kamu mengumpulkan kita di sini? Maka setelah Abu Lahab berkata demikian, maka Allah menurunkan surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, begitu dan seterusnya. Selain itu Rasulullah juga tidak hanya secara umum memanggil kaum atau penduduk Mekah. Jadi di riwayat yang lain beliau juga berkata atau memanggil, contohnya wahai Bani Adi atau wahai suku Quraisy. Bahkan di riwayat lain ada yang menyebutkan wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Jadi dakwah terang-terangan Rasulullah diawali ketika berada di Bukit Safa, dan tidak hanya untuk kaum-kaum sendiri seperti kaum Adi, kaum Quraisy, tetapi juga untuk seluruh penduduk Mekah pada waktu itu yang mendengarkan. Itu adalah awal mula dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Lalu bagaimana reaksi kaum Quraisy ketika mendengar dakwah Rasulullah tersebut? Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan tentunya membuat reaksi terhadap kaum Quraisy. Bagaimana reaksi Rasulullah atau reaksi kaum Quraisy terhadap dakwah Rasulullah? Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.